Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Sintia Wijaya dari kelas 6A dengan NPM 186910370. Baiklah, di sini saya akan membahas problematika pembelajaran daring di sekolah dasar pada masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, belajar merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap manusia, baik dari sekolah tingkatan anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, pada saat ini pemerintah memutuskan atau mengeluarkan peraturan bahwa belajar pada masa pandemi ini dibuat secara daring. Nah, sehingga ini menjadi permasalahan bagi guru, anak-anak sekolah dan juga orang tua, yang mana ini menjadi permasalahan besar atau menjadi permasalahan serius, sehingga pembelajaran daring ini berdampak bagi keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Nah, apa sih problematika yang dialami sekolah pada pembelajaran daring tersebut? Pada kegiatan pembelajaran tentu memiliki permasalahan yang tidak direncanakan, sama halnya dengan pembelajaran daring saat ini, sangat-sangat tidak direncanakan. Sehingga pembelajaran daring ini dilakukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia disebabkan oleh pandemi virus COVID-19 yang menjadi bencana dunia. Lalu problematika ini menjadi permasalahan bagi guru, yang mana pada pembelajaran daring ini guru harus cepat memutar otak atau memutar pikiran langkah apa yang paling efektif dalam menerapkan metode, model, dan juga kegiatan pembelajaran, sehingga keberhasilan belajar siswa tidak menurun dan juga terhambat. Nah, pada pandemi saat ini, langkah yang paling efektif ialah menggunakan metode daring dan juga atau belajar secara online, yang mana pada kegiatan belajar ini guru melakukan atau memberi tugas dengan cara men-share tugas tersebut dari YouTube atau dibuat secara perorangan, atau juga ada guru yang memfoto tugas tersebut lalu diberikan kepada kelas online sehingga siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan tersebut. Lalu apa dampak yang ditimbulkan oleh guru dari pembelajaran online tersebut? Yang didapatkan, guru tidak mengetahui sejauh mana murid memahami materi tersebut, dan juga guru tidak dapat bertanya langsung kepada siswa apakah siswa tersebut paham dan tidak paham oleh materi yang diajarkan tersebut. Sehingga di sini guru harus melakukan metode dan juga model yang efektif bagaimana menarik perhatian siswa dari misalnya membuat video tersendiri, bagaimana membuat video itu menarik dan sejelas mungkin sehingga siswa dapat memahami dan dapat tahu isi materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, seperti itu. Lalu ada juga kah problematika yang dialami oleh siswa? Salah satunya yaitu siswa cukup sulit memahami materi yang disampaikan atau yang didapatkan guru dari YouTube tadi. Apa sih materi yang disampaikan tersebut, seperti apa gitu kan. Nah, kita kan tahu sebagai seorang guru setiap siswa itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Seperti ada siswa yang dijelaskan sekali itu paham, berkali-kali baru paham, dan juga ditulis dulu baru paham. Nah, itu yang menjadi permasalahan bagi siswa dalam pembelajaran daring ini. Selain itu ada juga permasalahan yang cukup serius yang kita dapat lihat sehari-hari atau kita rasakan juga, yaitu kurangnya ketersediaan alat komunikasi seperti handphone atau smartphone, yang mana biasanya sebelum pandemi orang tua itu jarang mengasih siswa anak SD ini handphone karena kebanyakan handphone ini memberi dampak negatif bagi siswa. Karena itu pemikiran orang tua tersebut, karena handphone ini dapat memberi dampak negatif bagi siswa. Nah, pada saat pandemi ini
siswa yang tidak memiliki handphone tentu harus bisa bagaimana menggunakan handphone tersebut. Dan juga bagi kalangan menurun ke bawah, penggunaan smartphone itu menjadi permasalahan besar karena biasanya penggunaan smartphone ini hanya di kalangan menengah atau kalangan atas gitu, karena kan harganya sangat ya seperti yang kita ketahui gitu kan. Lalu bagi yang tidak mempunyai handphone ini tentu menjadi permasalahan yang sangat besar pada pembelajaran daring di masa pandemi ini, yang mana yang tidak memiliki alat komunikasi tersebut tidak tahu apa materi yang disampaikan oleh guru, informasi apa yang didapatkan, dan juga bagaimana siswa tersebut bertanya apabila ada materi yang sulit, atau bertanya apabila ada pengumuman yang terlewatkan seperti itu. Nah, selain permasalahan alat komunikasi, ada juga permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu contoh pembelajaran matematika. Mungkin ada siswa yang dapat memahami pembelajaran matematika itu dari video pembelajaran yang dikasih guru, tetapi ada juga siswa yang kurang memahami video pembelajaran yang dikasih oleh guru. Nah, sehingga ini menjadi permasalahan. Bagaimana cara siswa bertanya apabila misalnya materinya itu pecahan. Nah, itu kan materi yang agak cukup sulit bagi anak-anak. Jadi bagaimana cara siswa itu bertanya apabila kok ini susah ya? Karena kebanyakan orang tua atau keluarga anak itu, anak-anak murid kita itu ada yang kerja, ada yang juga sekolah gitu, ada yang kurang memahami, atau mungkin ada yang paham tapi kan tidak baik menjelaskan seperti guru atau wali kelas anak tersebut. Nah, itu yang menjadi permasalahan bagi peserta didik pada saat pandemi ini. Lalu apakah ada alternatif lain bagi kita seorang guru dalam pembelajaran daring ini? Mungkin alternatif yang baik saat ini ialah kebanyakan sekolah itu hanya melakukan men-share kegiatan pembelajaran. Nah, kita kan sebagai calon seorang guru, apabila dampak ini masih berlanjut gitu kan, kita dapat melakukan seperti tatap muka secara daring, seperti melakukan Zoom, Gmeet gitu, sehingga di situ kita bisa menjelaskan materi tersebut secara online gitu. Nah, kebanyakan itu permasalahan yang menjadi cukup serius pada saat ini gitu. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa problematika pembelajaran daring pada masa pandemi ini menjadi dampak serius yang dialami baik oleh guru, peserta didik hingga orang tua. Lalu saran yang saya bisa berikan yaitu saat melakukan pembelajaran online, alangkah baiknya melakukan tatap muka secara virtual, sehingga melakukan tatap muka secara virtual itu kita dapat menjelaskan materi tersebut secara online, sehingga keberhasilan belajar siswa tidak menurun. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan dalam problematika pembelajaran daring di sekolah dasar pada saat pandemi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.